Alhamdulillahilladzi la tudrikuhul uyun wa la tumathiluhuz zunun wa la yahluquhu raibul manun wa tahab fi ajalihi bihil mutafakkirun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilaih wa ashkuruhu wa qad faza bi syukrihi syakirun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumi yub'atsun wa sallama tasliman katsira ayyuhan nas ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innash syirka la zulmun 'adzim. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita khususnya pada saat ini. Benar-benar Allah memberikan nikmat kepada kita, sehat jasmani, sehat rohani, dan kita digerakkan olehnya seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki masuk ke Masjid An-Nur ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan semuanya ini benar-benar kita niat dari rumah sampai saat ini dan seterusnya menjadi hamba Allah yang muttaqin berhasil, siap menjalankan segala perintah Allah dan siap menjauhi segala larangannya, dan sekaligus ditambah dibuktikan dengan amal salih yang nyata, rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, teladan kita, yang beliau adalah satu-satunya manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, diampuni segala dosanya. Akan tapi kita insya Allah tahu persis sejarah beliau, bagaimana memperjuangkan Islam, bagaimana menegakkan Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang insya Allah siap untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mengembangkan, mensiarkan Islam di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sebagai orang tua, sebagai wali murid khususnya, yang bulan-bulan ini insyaallah anak-anak kita siap melaksanakan ujian nasional. Target kita untuk memberikan pendidikan kepada anak, menitipkan di lembaga pendidikan kepada anak-anak kita, kepada lembaga pendidikan, jangan sampai salah tujuan. Kalau Rasulullah Muhammad SAW memberikan gambaran tentang pendidikan anak, adibu auladakum ala salatu khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi alihi wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Quran. Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita sebagai umatnya. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, mencintai nabimu. Insya Allah kata cinta ini yang di tengah-tengah masyarakat
atau yang kita dengungkan sering menyebut namanya, insya Allah itu tanda cinta. Dari sekian tanda cinta adalah menyebut namanya. Yang kedua, mengikuti perintahnya, melaksanakan perintahnya. Bahasane Jawa, nuruti apa jalukane. Tanda cinta. Kemudian melaksanakan apa yang diajarkannya. Ini insya Allah tanda cinta. Insya Allah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW cintanya adalah menyebut namanya dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan ikhlas bersalawat kepada beliau, insya Allah kita akan dapatkan rahmatnya. Kemudian mencintai keluarga nabimu. Insya Allah kita membaca salawat kepada keluarga Nabi pada saat melaksanakan sholat, yaitu membaca tasyahud akhir. Hadirin jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, watilawatul Quran. Mendidik kepada anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran. Al-Quran sudah jelas-jelas kita sebagai umat Islam adalah la raiba fi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan tentang konsep Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan ditransferkan, didakwahkan kepada umatnya termasuk kita. Hadirin jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada bagaimana niat kita mendidik anak-anak kita. Menyerahkan kepada lembaga pendidikan anak-anak kita, kepada lembaga pendidikan. Adakah tiga komponen ini tentang pendidikan ini ada di lembaga pendidikan? Hasilnya, finishnya insya Allah kita bisa kita amati bagaimana setelah anak-anak kita yang SMA, MA, SMU yang saat ini sudah kelas 3 akan melaksanakan ujian nasional, bisakah membaca Al-Quran dengan baik? Kalau belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, berarti selama 3 tahun memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, maaf, belum sesuai dengan konsep yang dicanangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saat ini di masjid ini ada anak-anak SMA, SMU, SMK, MA yang kelas 3 yang akan dihadapkan dengan ujian nasional, bagaimana Anda menerima pendidikan Al-Quran di lembaga pendidikan yang Anda tekuni? Kalau belum bisa membaca Al-Quran, maaf, insya Allah dikatakan terlambat juga terlambat, akan tapi bisa dikatakan belum terlambat, insya Allah juga belum terlambat. Tapi insya Allah, jikalau anak-anak kita yang saat ini sudah kelas 3, SMU, SMK, MA, belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah sudah kehilangan 1 poin orang tua kepada pendidikan anak-anak kita. Juga yang ada di MTS atau SMP. Yang kelas 9, insya Allah juga akan dihadapkan ujian nasional. Sudahkah anak-anak kita yang di kelas 9 ini mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Jikalau anak-anak kita yang kelas 9 ini belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sekali lagi termasuk orang tua sudah kelihatan kehilangan 1 poin. Akan tapi kalau sudah bisa semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembangkan. Dan termasuk anak-anak kita yang di kelas 6 SD maupun madrasah ibtidaiyah, insya Allah juga di bulan-bulan yang akan datang setelah SMU, MTS, SMP melaksanakan ujian nasional, insya Allah yang kelas 6 pun juga akan diujikan oleh negara, yaitu ujian nasional. Pertanyaan juga, sudahkah anak-anak kita yang di kelas 6 ini mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Kalau belum, maaf, jika orang tua kehilangan 1 poin. Sudah usia 9 tahun, 10 tahun, bahkan 11 tahun belum bisa membaca Al-Quran. Usikum wa nafsi bitaqwa. Hadirin jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang dicanangkan oleh Luqman Al-Hakim insyaallah dalam memberikan pendidikan kepada anak ada 3 komponen atau 3 hal. Yang pertama tentang akidah. Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul, bukan seorang wali aulia Allah.
Akan tapi manusia biasa seperti kita ini, hanya beliau adalah berhasil memberikan pendidikan kepada anak. Wali murid teladan yang dicanangkan, ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Luqman Al-Hakim. Bagaimana pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya seorang Luqman Hakim ini? Yang pertama adalah tentang akidah. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrik adalah dosa yang besar. Ini yang tanamkan kepada anaknya Luqman Al-Hakim. Kemudian yang kedua tentang akhlak, tentang syariat. Syariat ini hadirin jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah adalah ditekankan kepada tentang mendirikan sholat. Aqimis sholat. Subhanallah. Tentang sholat ini hadirin jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Syekh Imam Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, hai muridku, apakah yang paling ringan di dunia ini menurut antum, menurut anda? Muridnya menjawab macam-macam. Ada yang menjawab plastik, ada yang menjawab debu, ada yang menjawab kapas, ada yang menjawab atom. Imam Ghazali menjawab, semua jawaban anda adalah betul. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah orang Islam yang meninggalkan sholat 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Syariat menurut Luqman Hakim adalah ditekankan kepada sholat. Maka ya bunayya aqimis sholat, hai anakku, setelah antum tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik kepada Allah, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Ini maaf juga bagi bapak-bapak yang sudah punya anak, yang tadi sudah di kelas 12, sudah di kelas 9, sudah di kelas 6. Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana bapak-bapak memberikan pendidikan sholat kepada anaknya? Imam Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, ternyata jawaban anak-anak muridnya peserta didik yang jalan benar. Yang paling benar adalah sangat-sangat ringan adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Hadirin jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sholat 5 waktu ini adalah termasuk pokok dalam syariatnya menurut Imam Ghazali. Menurut Luqman Al-Hakim, ya bunayya aqimis shalah. Yang kedua adalah, hai anakku, dengan sayangku, hai sayangku, anak-anakku beriaku, dirikanlah sholat. Ayo dirikanlah sholat bersama-sama abah, bersama-sama bapak, dengan berjamaah. Bagaimana anak-anak kita, zuriyah kita, keturunan kita dalam hal sholat ini? Maaf yang sudah kecanduan supporter sepak bola, bukan saya sinis atau tidak setuju dengan supporter sepak bola. Tapi bapak-bapak hadirin jamaah bisa menyaksikan sendiri, baik secara langsung maupun melalui layar kaca. Adakah anak-anak kita bergabung di sana? Berangkat ke lapangan jam berapa? Dan kondisi di perjalanan bagaimana? Kondisi di lapangan bagaimana? Dan pulang dari lapangan jam berapa? Maaf, sekali lagi maaf. Kalau misalnya putra-putra bapak, bahkan putri bapak ada seperti ini, pernahkah datang di rumah tanya? Misalnya datang di rumah jam 9 malam, nah, apakah kamu sudah sholat asar? Apakah kamu sudah sholat maghrib? Apakah kamu sudah sholat isya? Kalau sudah, di mana sholatmu? Dengan siapa? Pernahkah bapak-bapak yang punya anak yang seperti ini ditanya seperti ini? Maaf, jawabnya nanti saja. Akan tapi sekali lagi kembali ke pertanyaan Imam Ghazali pada murid-muridnya, ternyata yang paling ringan di dunia, yang paling benar adalah sangat-sangat mudah meninggalkan sholat 5 waktu. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan hadir jamaah Jumat yang hadir di masjid ini khususnya, dan anak-anak kita, zuriyah kita termasuk orang-orang yang benar-benar ringan mendirikan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Amin Allahumma amin.
Hadirin jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pendidikan anak yang dicanangkan yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim yang ketiga adalah tentang akhlak. Akhlak ini ada dua hal. Yang pertama akhlak kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang menghormati kepada orang tua, kedua orang tua. Bagaimana anak-anak kita? Anak kita manggilnya sudah papa, sudah mama. Bahasa Jawanya sudah ditinggalkan jauh sekali. Bagaimana menghormati kepada orang tua? Bukan berarti berbahasa asing jelek, tidak. Akan tapi Anda agar unggah-ungguh marang wong tua loro piye ning gone tengah-tengah keluarga. Inilah hadirin jamaah yang berbahagia. Dalam hal ini diingatkan oleh Allah, wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin, al-ayat. Mengapa Luqman Hakim memberikan pendidikan kepada anaknya tentang akhlak? Ada dua. Yang pertama kepada orang tua. Ingat wahai anak-anakku semuanya yang hadir di masjid ini. Orang tua mengandung Anda 9 bulan kurang lebih dalam kandungan. Wahnan ala wahnin. Rekoso sak dhuwure rekoso. Melahirkan. Subhanallah. Ada yang orang tuanya ibunya hidup, anaknya mati. Ada yang anaknya hidup, ibunya mati. Ada yang anaknya dan ibunya hidup, termasuk kita-kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekoso nika yang menunggu dalam Islam, durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk dosa besar. Uququl walidain. Wahai anak-anakku yang hadir di masjid ini, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Jangan karena durhaka kepada kedua orang tua. Hormati, sayangi kepada kedua orang tua. Terlebih lagi nanti setelah tua renta. Ini tentang pendidikan akhlak. Kemudian yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Wala tusair khaddaka linas wala tamshi fil ardi maraha. Al-ayat firman Allah. Dan janganlah kamu berpaling atau memalingkan mukamu kepada manusia. Dan janganlah kamu berlaku sombong di muka bumi ini. Ini akhlak kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang berbahagia, sekali lagi orang tua kita, orang Jawa terutama, andap asor, menghormati, tenggang rasa, tepo seliro kepada sesama manusia. Nek dijiwit loro, aja jiwit. Nek dipendelengi loro, aja mendelengi. Dikaplok sakit, jangan mengkaplok. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang menyakitkan, jikalau diri kita sendiri ini merasakan sakit, maka jangan sampai menyakitkan kepada orang lain. Ini adalah pendidikan Luqman Hakim kepada anaknya tentang akhlak dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah di muka bumi ini, kita harus berbuat baik. Usikum wa nafsi billah. Hadirin jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentang 3 hal yang diberikan pendidikan oleh Rasulullah SAW, yaitu mencintai nabimu, mencintai keluarga nabimu, dan membaca Al-Quran ini. Insya Allah di samping tahun ini juga bulan-bulan ini anak-anak kita akan melaksanakan ujian akhir bahkan nasional, dan juga akan melaksanakan ujian akhir tahun kenaikan kelas. Dan insya Allah juga ada anak-anak kita yang akan masuk kepada lembaga pendidikan yang di atasnya. Insya Allah Madrasah Al-Qariyah yang ada di Semarang ini, insya Allah di Indra Pasar 138, insya Allah siap untuk memberikan pendidikan kepada putra-putri muslimin muslimat. Yang 3 komponen ini, 3 hal ini insya Allah akan kita laksanakan, akan dilaksanakan oleh melalui lembaga pendidikan Islam Al-Qariyah. Dan insya Allah ini juga siap menerima pendidikan atau peserta didik yang baru, baik melalui playgroup, madrasah ibtidaiyah atau MTS bahkan MA. Insya Allah siap menerima. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang Islam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, jangan sampai terlepas dari pendidikan yang Islami.
insya Allah akan membahagiakan kita, bahkan pribadinya dari dunia sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin, fisik dan psikis. Ilmu yang sudah kita miliki kita amalkan. Anak-anak kita, zuriyah kita menjadi zuriyah yang berakhlakul karimah, sakinah, mawaddatan warahmah benar-benar terwujud. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa rabbighfir hamma anta khairur rahimin.